Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria, NIM 186200138. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Return on Asset, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012-2015. Bab 1 pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Bab 2 kajian teoritis dan hipotesis berisi teori agensi, tax avoidance, return on asset, leverage, ukuran perusahaan, dan hipotesis. Bab 3 metodologi penelitian berisi pendekatan penelitian, definisi dan pengukuran variabel, metode pengambilan sampel, metode pengumpulan data, dan metode analisis data. Selanjutnya, latar belakang masalah. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah strategi yang dilakukan wajib pajak untuk menghindari pajak secara legal karena tidak melanggar peraturan perpajakan. Nah, teknik penghindarannya dengan memanfaatkan kelemahan dan celah-celah dalam undang-undang perpajakan. Penghindaran pajak merupakan upaya mengurangi beban pajak yang dilakukan oleh perusahaan, baik yang berskala besar atau berskala kecil. Penghindaran pajak dapat menimbulkan resiko, yaitu berupa bunga, denda, dan kehilangan reputasi perusahaan yang akan berdampak buruk pada keberlangsungan perusahaan. Tujuan penelitian yang pertama untuk membuktikan secara empiris pengaruh return on asset terhadap tax avoidance. Yang kedua, untuk membuktikan secara empiris pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Yang ketiga, untuk membuktikan secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Selanjutnya, teori agensi. Konsep agensi teori menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian adalah hubungan atau kontak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas untuk kepentingan prinsipal, termasuk pendelegasian otoritasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Hal ini memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi tersebut dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya. Salah satu bentuk tindakan agen tersebut adalah yang disebut sebagai manajemen laba. Selanjutnya ada variabel penelitian. Dalam penelitian ini ada 4 variabel yang digunakan. Yang pertama ada variabel Y atau tax avoidance. Penghindaran pajak atau tax avoidance adalah proses pengendalian tindakan agar terhindar dari konsekuensi pengenaan pajak yang tidak dikehendaki. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati peraturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya ada X1 atau return on asset. Return on asset adalah suatu indikator keuangan yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba atas total aset yang dimiliki perusahaan. Semakin tinggi return on asset, berarti perusahaan semakin mampu mendayagunakan aset dengan baik untuk memperoleh keuntungan. Selanjutnya ada X2 atau leverage. Leverage merupakan jumlah utang yang digunakan untuk membiayai atau membeli aset perusahaan. Debt to equity ratio menunjukkan suatu upaya untuk memperlihatkan proporsi relatif dari klaim pemberi pinjaman terhadap hak-hak kepemilikan dan digunakan sebagai ukuran peranan kewajiban atau utang. Selanjutnya ada X3 atau ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan diproksi dengan total aset karena nilai total aset biasanya sangat besar dibandingkan variabel keuangan lainnya. Maka, dengan maksud untuk mengurangi peluang heteroskedastisitas, variabel aset diperhalus menjadi log aset atau ln aset. Selanjutnya ada hipotesis. Yang pertama ada pengaruh return on asset terhadap tax avoidance. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan, akan semakin tinggi pula laba bersihnya perusahaan yang dihasilkan.
Salah satu profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu return on asset, memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan, menurut Kurniasih dan Sari tahun 2013. Hasil hipotesis yang pertama yaitu return on asset berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya, pengaruh leverage terhadap tax avoidance. Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang, terutama hutang jangka panjang, akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Semakin tinggi rasio leverage, berarti semakin tinggi utang pada pihak ketiga, dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari piutang tersebut. Hasil hipotesis kedua, leverage berpengaruh terhadap tax avoidance. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Hipotesis yang ketiga, menurut Rego tahun 2003 dan Marfuah 2015, semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance dari setiap transaksinya. Hasil hipotesis yang ketiga yaitu ukuran perusahaan berpengaruh terhadap tax avoidance. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Metode penelitian merupakan prosedur atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Selanjutnya ada pengukuran variabel. Yang pertama ada variabel independen, yaitu return on asset. Rumusnya, ROAS sama dengan laba setelah pajak dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua ada leverage atau debt to equity ratio sama dengan jumlah utang dibagi modal sendiri. Yang ketiga ada ukuran perusahaan sama dengan log total aset. Selanjutnya ada variabel dependent. Ada tax avoidance, rumusnya CETR sama dengan pembayaran pajak dibagi laba sebelum pajak. Metode pengambilan sampel pada penelitian kali ini adalah yang pertama, perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2012-2015. Yang kedua, perusahaan sampel menggunakan mata uang rupiah agar kriteria pengukuran nilai mata uangnya sama. Yang ketiga, perusahaan dengan nilai laba yang positif agar tidak mengakibatkan cash effective tax rate atau CETR terdistorsi. Yang terakhir, memiliki data perusahaan yang lengkap sesuai dengan variabel penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Data sekunder adalah jenis data dalam penelitian berdasarkan cara memperolehnya, yang artinya sumber data penelitian diperoleh dan dikumpulkan secara tidak langsung, tetapi mendapatkan informasinya dari sumber-sumber primer lainnya. Data ini diperoleh dari laporan keuangan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2012 sampai 2015, dari situs resmi perusahaan dan situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Selanjutnya, metode analisis data. Yang pertama ada statistik deskriptif. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum rank, kurtosis, dan skewness atau kemencengan distribusi menurut Ghazali tahun 2011. Yang kedua, ada estimasi regresi data panel. Yang pertama ada Common Effect Model atau CEM, merupakan teknik estimasi model regresi data panel paling sederhana di antara teknik estimasi model lainnya. Yang kedua, ada Fixed Effect Model atau VEM,
merupakan model yang memperhatikan adanya keberagaman dari berbagai variabel independen menurut individu. Selanjutnya ada random effect model. Model ini berbeda dengan model efek lainnya meskipun kedua-duanya mampu mengatasi masalah adanya heterogenitas antar individu. Akan tetapi, random effect model mengatasi masalah heterogenitas individu pada galatnya. Selanjutnya ada teknik pemilihan regresi data panel. Yang pertama ada uji Chow. Uji ini dilakukan untuk membandingkan atau memilih model mana yang terbaik antara common effect model dan fixed effect model. Hipotesis dalam uji Chow adalah H0 sama dengan common effect model dan H1 sama dengan fixed effect model. Yang kedua ada uji Hausman. Uji ini digunakan untuk memilih model efek acak atau random effect model dengan model efek tetap atau fixed effect model. Hipotesis uji Hausman, H0 sama dengan random effect model dan H1 sama dengan fixed effect model. Dan yang ketiga yaitu ada uji Lagrange multiplier. Uji ini dikembangkan oleh Bruce Pagan untuk mengetahui apakah model random effect lebih baik dari metode common effect. Selanjutnya yang keempat ada uji hipotesis. Yang pertama ada uji F atau uji signifikasi simultan. Uji ini menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Yang kedua ada uji R kuadrat atau keefisien determinasi. Uji ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi-variasi variabel dependen. Yang ketiga ada uji T atau uji signifikansi parameter individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Yang kelima, ada analisis regresi data. Persamaan regresi berganda dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya yaitu Y sama dengan alpha plus beta 1x1 plus beta 2x2 plus beta 3x3 plus E. Keterangan Y sama dengan penghindaran pajak, alpha sama dengan intercept atau konstanta, beta sama dengan koefisien regresi, X1-nya return on asset, X2 leverage, X3 ukuran perusahaan, dan E error. Yang terakhir kesimpulan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan akan semakin tinggi pula laba bersih perusahaan yang dihasilkan. Salah satu profitabilitas yang digunakan pada penelitian ini yaitu return on asset, memiliki keterkaitan dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk perusahaan. Leverage adalah penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi dan aset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang, terutama hutang jangka panjang, akan menimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Menurut Ngadiman dan Puspitasari tahun 2014. Semakin tinggi rasio leverage, berarti semakin tinggi piutang pada pihak ketiga, dan semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari piutang tersebut. Menurut Rego tahun 2003 dan Marfuah tahun 2015, semakin besar ukuran perusahaannya, maka transaksi yang dilakukan akan semakin kompleks. Jadi hal itu memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan celah-celah yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak atau tax avoidance pada setiap transaksinya. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.